DPR, Bapak kan membawahi Komisi 4, membawahi KPU. Apakah DPR tahu tentang ini dan apakah setuju? Secara normatif kan Komisi 2 DPR RI itu memiliki dua fungsi legislasi terkait kepemiluan. Ya. Satu, membahas rancangan undang-undang menjadi undang-undang di bidang kepemiluan. Yang kedua, kami menerima konsultasi atau membahas seluruh rancangan peraturan KPU. Ya. Untuk ditetapkan. Rancangan PKPU. Termasuk ini? Bukan. Untuk menjadi peraturan KPU. Okay. Yang dipilih oleh KPU hari ini itu bukan peraturan KPU. Ya. Tetapi keputusan Komisi Pemilihan Umum. Itu tidak masuk kewenangan DPR? Dalam domain itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau kita orang hukum. Kenapa kok pilihannya itu bukan peraturan KPU, tapi kemudian keputusan KPU? Dari segi substansi harusnya apa? Dari sisi substansi harusnya peraturan. Ya. Karena ini mengatur. Kalau keputusan itu memutuskan satu objek yang bersifat konkret. Berarti mau menghindari DPR? Itu menjadi pertanyaan bagi Komisi 2. Menurut DPR? Itu menjadi pertanyaan bagi Komisi 2 dan kami sebetulnya ingin memanggil KPU Republik Indonesia pada Senin yang akan datang. Tapi kemudian mereka terlanjur membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025. Apakah tidak dipanggil juga? Segampang itu mencabut? Kami akan tetap mendalami, melakukan klarifikasi. Yang kedua yang akan kami klarifikasi adalah kenapa keputusan ini atau dasar aturan ini dikeluarkan di tengah tidak ada lagi tahapan terkait dengan pemilihan presiden. Ya. Normally, seluruh ketentuan peraturan terkait dengan tahapan pemilu itu diajukan beberapa saat sebelum tahapan itu dilakukan. Jadi misalnya ini tahapan pendaftaran capres-cawapres. Dulu zaman Mas Arief, 2-3 bulan sebelumnya rancangannya dimasukkan ke Komisi 2, lalu kemudian kita bahas, kita sahkan. Ini kan matahari baru terbit dari timur, masih jauh sekali baru ke ufuk barat. Jadi ini ada dua hal, substansi, dasar aturan yang digunakan, yang ketiga adalah momentum yang kurang tepat. Dan momentum yang kurang tepat ini di tengah arus publik yang menginginkan seluruh kementerian lembaga negara termasuk DPR di dalamnya itu semakin terbuka, semakin accountable. Nah, pemilu kita itu kan harusnya adalah satu pemilu yang bukan hanya demokratis dalam saat pelaksanaannya, tetapi juga demokratis dalam konteks penyusunan proses, termasuk penyusunan regulasi yang ada di dalamnya. Jadi Bapak melihat di sini logika hukumnya nggak nyambung? Logika hukumnya sangat kacau. Kalau begitu motivasinya apa? Mau melindungi seseorang atau apa? Analisa. Saya sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI yang bermitra dengan KPU Republik Indonesia, karena kami belum bisa memanggil resmi karena jadwal masing-masing sudah terjadwal, saya langsung telepon beberapa pimpinan KPU RI. Terus jawabannya? Mereka menyatakan bahwa keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 ini muncul karena beberapa waktu terakhir banyak sekali surat yang muncul ke KPU RI meminta adanya salinan ijazah atau ijazah terkait dengan capres-cawapres. Saya bilang kalau itu Anda cukup jawab. Tidak. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anda tidak perlu terlalu jauh untuk membuat keputusan. Tinggal lihat aja di website. Kalaupun ada fenomena yang menurut Anda harus direspons, jauh lebih baik kalau Anda sampaikan dulu ke Komisi 2 DPR RI. Nah, karena di Komisi 2 rapat dengan KPU itu selalu kita bikin terbuka. Dan ini bisa didengar oleh publik. Jadi jawaban KPU pun tidak masuk di akal juga? Nah, mereka kemudian berdalih dengan prosedur. Seperti yang tadi Mas Arief sampaikan. Kami sudah mengikuti dasar ketentuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. Tentang keterbukaan informasi publik. Apa itu caranya? Caranya adalah setiap informasi yang dikecualikan atau yang tidak boleh dilihat oleh publik serta-merta, itu harus dilakukan uji konsekuensi. Saya bilang, siapa peserta uji konsekuensinya? Kalau memang peserta uji konsekuensinya itu adalah multi stakeholders yang selama ini punya kepedulian terhadap pemilu, termasuk para pakar-pakar hukum yang peduli terhadap pemilu, dan akan jauh lebih baik juga ada perwakilan dari partai-partai politik, mungkin nggak seperti ini jadinya. Nah, karena itu waktu itu saya sarankan, Anda segera bikin klarifikasi kepada publik dengan jelas, dan kalau memang ada persoalan, jangan ragu untuk melakukan koreksi atau revisi terhadap keputusan KPU itu. Pak Rangkuti, kalaupun dilakukan uji konsekuensi, kenapa sekarang? Kan belum mendesak. Tadi kan disebutkan, karena banyaknya permintaan dari luar terhadap ijazah tertentu yang berhubungan dengan capres dan cawapres. Dan KPU seperti merasa bingung untuk memberi jawaban. Apakah meloloskannya atau tidak. Tapi saya lihat ada unsur ketakutan di dalam itu. Ketakutannya apa? Kan yang paling mungkin itu sebetulnya ya akses saja. Benar. Apa masalahnya kan? Akses saja gitu. Nah, tapi mungkin ada unsur rasa takut, akhirnya kemudian ditutup. Akhirnya akses pun ditutup. Akhirnya akses pun ditutup. Jangankan kopi, aksesnya pun ditutup. Terus aksesnya. Menurut Anda? Ada unsur ketakutan di situ. Ketakutan apa? Ya ketakutan terhadap kemungkinan orang bisa akses ijazah itu kan. Jadi yang ditakutkan ijazah siapa? Ya kita nggak tahu. Tadi kan saya nggak tahu. Tadi kan saya ngikutin logika cerita dari Bung Rifki kan, bahwa itu merupakan jawaban terhadap banyaknya tuntutan atau keinginan untuk
dapat mengakses ijazah capres dan cawapres kita yang lalu. Gitu. Ya. Nah ya, akhirnya karena banyaknya itu KPU justru nutupnya bukan membukanya gitu loh. Ya. Nah mestinya kan KPU sebagai institusi independen yang salah satu kewajiban dia itu menjadikan pemilu jujur dan adil, transparan, akuntabel dan partisipatif, justru mengabaikan prinsip-prinsip ini ketika ia menutupnya gitu. Ya. Itu satu. Nah oleh karena itulah kita mau mengatakan mungkin ada unsur ketakutan di dalam yang justru apa? Ya kita nggak tahu ketakutan bentuk apa. Terkait seseorang? Bisa jadi terkait kelompok, terkait apapun gitu, yang membuat mereka kemudian membuat aturan yang setback gitu loh. Meskipun ini bukan kali pertama. Jadi menurut Anda tindakan Ketua KPU ini benar-benar tidak bertanggung jawab? Ya kalau konteksnya ke demokrasi, ya. Dari segi sistematika kewenangan? Juga iya. Karena tadi misalnya kalau membatasi hak warga negara untuk mendapatkan informasi terhadap pejabat negara, levelnya itu bukan di SK. Ya. Minimal tuh peraturan. Jadi kalau, itu minimal tuh. Kalau dari segi aspek apapun nggak masuk di akal. Menurut Bapak, ya, sudah waktunya ini Ketua KPU dilengsarkan. Yang menariknya, Bang Hotman itu, yang menariknya dari ketentuan ini adalah ditutup selama 5 tahun di mana pejabat itu sedang berkuasa. Ya. Dan bisa dibuka setelah dia tidak berkuasa. Ya. Pertanyaannya ngapain orang juga? Benar. Ngapain juga orang mau melihat ijazah seseorang yang sudah nggak lagi menjabat sebagai pejabat publik? Jadi biar publik tahu, selama berkuasa tidak boleh diakses ijazahnya. Tapi setelah berkuasa, silakan diakses. Lah orang buat apa juga mau mengakses data-data yang dimaksud kalau orang itu sedang tidak berkuasa? Saya kira mahasiswa hukum 31 pun tahu. Sekarang saya mau tanya keberanian Bapak. Ini tindakan KPU ini benar-benar tidak bertanggung jawab atau apa? Saya sudah mengatakan tadi. Pantas nggak jadi Ketua KPU? Jawab Bapak. Bapak kenal dia? Ya, saya pikir perlu memang. Nah, teman-teman kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, ke teman-teman kita tahu bahwa dalam cuplikan video tersebut di mana ketika Hotman Paris diundang dalam acara TV dan dipertanyakan mengenai tentang tudingan-tudingan kasus Bapak Jokowi ini, ya di situ mereka membahas tersebut yang dimana pernyataan Pak Hotman Paris ini memberikan bahwa benar-benar dia sudah tahu bahwa ijazah Bapak Jokowi ini palsu. Namun Bapak Jokowi atau dari pihak mereka masih belum ada pernyataan mengaku salah atau memberikan pernyataan bersalah di situ. Ya, kita tahu bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya tahu dan harus ingin tahu latar belakang serta apapun yang terjadi kepada pemimpin kita. Ya, walaupun dia adalah mantan presiden kita, tapi setidaknya kita harus mengetahui latar belakangnya karena pada dasarnya yang membuat pericuhan di negara kita ini ya salah satunya karena dia yang disebut bahwa sudah 10 tahun lebih ya kita sudah dibohongi oleh Bapak Jokowi ini. Ya tentu dalam hal tersebut kita tidak terima karena setelah dia lepas dari jabatannya langsung banyak tekanan begitu ya, tekanan dalam hal-hal banyak yang membuat kerusuhan-kerusuhan di negara kita. Ya mungkin dia masih belum mau lepas akan kekuasaan untuk negara kita sehingga dia melakukan berbagai cara hal atau melakukan rencana entah tidak tahu itu ya mungkin untuk bisa menguasai negara kita lagi supaya nama Bapak Presiden kita yang sekarang busuk ya di mata masyarakat sehingga kita menunjukkan untuk memilih Bapak Jokowi nantinya. Ya tentunya dia sudah menyerahkan juga yang mencalonkan anaknya supaya kita bisa memilih dan itu adalah utusan dari bapaknya ya tentunya karena sudah banyak jadi korban Bapak Jokowi ini ya salah satunya Bambang Tri dan Gus Nur itu karena memang dia benar-benar membuat rencana sedemikian rupa supaya dalam kendali kekuasaannya ibaratnya seperti begitu. Ya bila ijazah Jokowi asli benar ya seharusnya Roy ini kan sudah dihukum begitu karena dia salah satunya orang yang mengawal atau memberikan pernyataan bahwa ijazah Bapak Jokowi ini palsu. Namun yang lebih mengagetkan kita atau kita semakin curiga bahwa benar-benar ini palsu ya dia mencabut laporannya terhadap Profesor Rio. Ya seharusnya kalau dia memang benar-benar tahu ijazahnya ini asli, tentu dia tidak takut sama sekali, dia tidak getar apapun goncangan atau rintangan yang diberikan kepada dia untuk memberikan pernyataan tersebut ya tentunya dia tidak takut ya begitu. Tapi karena memang benar-benar asli ya karena sudah di ujung tanduk ya tentunya
dia harus perlahan-perlahan melepaskan diri, ya begitu. Namun masih banyak halnya orang-orang pendukung dia atau bisa disebut dengan termul-termul ini yang selalu membela dia dengan mati-matian, ya sampai-sampai mereka menjatuhkan harga diri, ya ibaratnya seperti begitu, hanya membela Bapak Jokowi ini. Ya seharusnya ketika mereka membela, ya hanya karena kebenaran tentunya kita dukung, ya begitu. Tapi yang salahnya mereka membela dengan mati-matian, tapi membela orang yang bersalah, begitu. Ya tentunya kita tidak mau mendukung orang tersebut, ya bisa saja mereka buta mata akan tersebut, ya mungkin juga mereka ada antar kerjasama, ya kita tidak tahu dalam hal tersebut, ya teman-teman. Nah, karena salah satunya yang selalu mendukung dia itu ya KPU, terlebih juga para rektor Universitas Gadjah Mada, ya tertuju kepada rektor Ibu Ova Emilia ini, ya karena dia memberikan pernyataan dengan tegas atau seakan-akan membela dengan sepenuhnya, tapi itu mengatasnamakan kampus, ya tentunya dalam hal tersebut menurunkan reputasi kampus, ya karena itu adalah satu hal yang tidak bisa dipungkiri, karena mengatasnamakan kampus yang tidak tahu apa-apa, ya tentunya itu akan reputasi kampus itu akan menurun. Ya, di situ banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ini hanya demi kekuasaan atau hanya demi keuntungan pribadi sendiri tanpa melihat bagaimana masyarakat, ya seharusnya untuk memajukan negara, malah ini untuk mempecah belahkan negara yang semakin negara tidak baik-baik saja. Apalagi semakin lama semakin canggih, ya banyak hal-hal yang sudah tidak baik lagi. Ya karena bukan cuma Bapak Paris, ya cuma kalian juga yang meyakini bahwa ijazah Jokowi itu, karena memang benar-benar Bapak Jokowi ini yang membuat kerusuhan, yang tentunya kita sudah muak mendengarkan namanya, karena yang dibahas terus Bapak Jokowi dan hampir semua di beberapa media sosial atau di titik-titik media sosial selalu membahas tentang Bapak Jokowi ini, ya karena selalu ada aja yang selalu membuat kerusuhan negara kita, ya selalu dia sendiri, ya karena kasus ini harus segera diselesaikan karena sudah lama juga, ya tentunya kita mau supaya Bapak Jokowi ini diadili, ya tentunya karena banyak hal-hal yang sudah tidak dipungkiri lagi gara-gara dia, ya tentunya kita harus mengawal terus sampai benar-benar Bapak Presiden kita mengambil tindakan atau memberikan hukum, ya supaya hukum di negara kita ini segera dilancarkan, ya tentunya untuk mengadili Bapak Jokowi ini, ya supaya politik ini segera diakhiri dan diberikan masalah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, teman-teman, demikian dari video ini, dan jangan lupa viral luaskan dan coba berikan tanggapan di kolom komentar. Tanggapan teman-teman sangat berarti supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik di negara kita ini. Terima kasih teman-teman.